Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu, penyertaan-Mu atas segala hidup kami. Dalam aktivitas kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan bersama keluarga kami, tangan Tuhan telah memegang kami. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Kami bawa pujian kami bagi Tuhan. Kami bawa penyembahan kami bagi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, kami memerlukan firman-Mu untuk terus menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu terus untuk membimbing langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Nyatakanlah itu atas kami, bagi hamba-Mu dan bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini dari Amos pasal 3 ayat 1 dan 2. Amos pasal 3 ayat 1 dan 2, demikianlah sabda Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah dituntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian di pasal yang ketiga dari ayat 1 dan 2 ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan mengingatkan relasi yang spesial antara Tuhan bersama dengan umatnya. Dan Tuhan mau umat Israel, umat milik kepunyaannya, atau gereja, kita orang-orang percaya, hidup memperhatikan firman-Nya, hidup memperhatikan ini. Kalimat dengarlah firman ini. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti orang-orang Israel, keluarga besar orang percaya, yang dimaksudkan orang Israel ini tidak lagi disebut Israel Utara atau Yehuda, kerajaan selatan, tidak. Tapi ini menunjuk kepada 12 suku. Artinya 10 suku di kerajaan utara dan 2 suku di kerajaan selatan, itu semua disebut oleh Tuhan. Tuhan menyamakan mereka. Mereka semua adalah umat pilihan Tuhan, karena ini berbicara tentang dituntun keluar dari tanah Mesir ya. Dengarlah firman ini tentang segenap kaum, tentang segenap keluarga, tentang segenap keturunan yang keluar, yang telah dituntun dari Mesir. Itu berbicara yang mereka yang ada di kerajaan utara ataupun selatan. Dan Tuhan berkata, dengarlah firman ini. Mengapa Tuhan berkata dengarlah firman ini? Kata dengarlah ini maksudnya adalah perhatikanlah dengan sungguh-sungguh apa yang kusampaikan ini. Perhatikanlah, mendengarlah dengan memperhatikan. Jangan kamu mendengar tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya mendengar tapi hatimu menolak. Karena ini yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, maksudnya utara dan selatan, bahwa tindakan mereka selama ini kan tidak menerima Tuhan. Bukan mereka tidak mendengar sebenarnya, mereka mendengar tetapi tidak memperhatikan. Apalah Tuhan mau ngomong apa, ngomong aja. Tuhan mau berfirman, berfirman aja lah Tuhan gitu ya. Mereka mendengar tapi mereka tidak memperhatikan itu. Apakah itu seruan pengajaran, apakah itu nasihat, apakah itu larangan-larangan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka mendengar tetapi tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Sehingga dalam hidup mereka salah paham. Mereka tidak memahami, mendengar tapi tidak memahami. Nah, di bagian ini
Tuhan mau mengingatkan kepada mereka karena relasi mereka. Tuhan katakan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi kamu mendengar tapi tidak memperhatikan. Jangan lagi kamu hanya mendengar firman tetapi hidupmu tidak berubah. Jangan lagi kamu hanya mendengar, tetapi kamu menganggap yang kamu dengar itu lalu begitu saja. Maka Tuhan mengingatkan mereka untuk memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan melalui hambanya Nabi Amos. Dengarlah firman ini. Ini diucapkan tentang kamu. Kamu siapa? Kamu hai orang Israel. Kamu kaum keturunan yang dibawa keluar, yang dituntun Tuhan dari tanah Mesir. Tuhan mau mengingatkan, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan. Kamu yang sudah menikmati karya keselamatan, karya pembebasan dari perbudakan Mesir. Itu bukan hanya sekedar penjajahan, bukan hanya sekedar penindasan ya. Tapi peristiwa bagaimana Allah menuntun mereka dari Mesir bukannya langsung dituntun tak selesai, tidak. Panjang perjalanan itu. Menuntun mereka melewati padang gurun, melewati laut Teberau yang harus diseberangi, melewati padang gurun Sin, melewati Mara, melewati tempat-tempat sulit. Tuhan katakan dengarlah sungguh-sungguh firman ini. Dengarlah dengan sungguh-sungguh umat yang telah kutuntun. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa Bapa Sorgawi itu sangat mengasihi saya dan Bapak ibu saudara. Tuhan itu menyampaikan penghukumannya. Tapi Tuhan dalam pemberitaan penghukumannya itu masih berharap umat-umat Tuhan itu memperhatikan apa yang disampaikan. Bapak Ibu yang mungkin sudah diizinkan Tuhan menjadi orang tua ya, diizinkan Tuhan memiliki anak. Apa yang ada di hati Bapak Ibu saat menasehati anak, memberitahukan kepada anak dengan begitu jelas, dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran. Lalu anak ini ya mendengar, tetapi kok tidak ada perubahan dalam hidupnya. Anak ini mendengar, orang jaraknya dekat kita menasehati. Mungkin kita menasehati juga sambil peluk dia. Tapi hidupnya terus begitu-begitu. Hidupnya terus melakukan hal yang tidak baik. Apa yang sudah dinasehatkan rasanya seperti sampah yang dibuang. Gak diterima. Apa yang ada di hati Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua? Demikianlah yang Tuhan rasakan terhadap kita saat kita bersama-sama beribadah, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, kita belajar Alkitab. Tapi dalam hidup kita tidak pernah ada pembaharuan. Tuhan mau katakan, ingatlah kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita saat kita mendengarkan firman, saat kita merenungkan firman? Kita diingatkan akan hal ini. Ingatlah karya penebusan Tuhan Yesus atas saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita ini telah ditebus dari kegelapan. Tuhan mau mengingatkan bagaimana mereka dituntun keluar dari Mesir itu. Kita ini telah dituntun oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, diberi pengampunan, dan kita diberi kekuatan, diberi Roh Kudus untuk berkata tidak kepada dosa. Kita dilepaskan, kita diselamatkan, supaya kita tidak lagi hidup melayani dosa, tapi hidup melayani Dia. Kita hidup tidak melakukan lagi kehendak, keinginan, kejahatan manusia daging, tapi hidup dalam keinginan roh. Dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah. Hei umat yang telah kulepaskan, hei umat yang telah kubebaskan, hei umat yang telah kutuntun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih lagi memperdalam dan memperjelas
bukan berbicara hanya tentang engkau umat yang kutuntun. Tapi di muka bumi ini, hanya kamulah umat yang kepadanya aku mengenal dengan sungguh-sungguh menyatu. Kalimat di dalam bahasa Indonesia menggunakan hanya kamu yang kukenal dari sekaum muka bumi. Seakan-akan gak ada lagi yang dikenal Tuhan. Bukan, kata pengenalan ini berbicara tentang melebihi dari sebuah pengetahuan. Hanya kamu yang kepadamu aku memiliki hubungan yang intim. Digambarkan dengan kata yada, seperti pengenalan suami istri yang telah menyatu, yang ada relasi penuh kasih, kasih mesra, ada kasih yang bisa memaafkan pelanggaran-pelanggaran. Kasih yada itu, yada yang menyatu itu. Jadi yada itu, Tuhan mengenal semua bangsa di muka bumi. Tapi Allah memiliki yada, Allah melakukan yada, Allah melakukan keintiman, relasi, kasih mesra, pengampunan, penerimaan. Dari waktu ke waktu tidak pernah berhenti lelah dan terus seperti suami istri. Hanya kamu, hanya kepadamu aku yada. Hanya kepadamu aku terus mengasihimu, terus memperhatikanmu, terus menjagamu, terus memperlakukanmu sebagai kekasihku. Digambarkan Tuhan terus demikian. Dari semua bangsa di muka bumi hanya kamu. Bapak Ibu Saudara, bukankah kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan, menjadi umat Tuhan, yang dicintai, yang dikasihi, itu hanya karena Tuhan. Maka Tuhan katakan begini, aku menuntun kamu, aku yada dengan kamu, aku punya relasi yang intim dengan kamu, aku memberitahukan semuanya kepadamu, dan kamu menolak. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena kesalahanmu. Ayat ini jelas dan tegas. Tuhan membawa kita memahami relasi itu dan bagaimana kita harus menghargainya. Dan Bapak Ibu Saudara, keintiman, kedekatan, kasih mesra yang Tuhan lakukan kepada kita, pengenalan yang begitu dalam dan terus menerus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita, itu menjadi dasar, bukan berarti karena aku yada kepada kamu, maka kamu akan kubebaskan dari segala penghukuman. Karena aku yada dengan kamu, maka segala kesalahanmu kuhapuskan. Tidak. Saya menggunakan contoh lagi seperti kita di tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara, kalau orang tua masih berbicara, orang tua menasehati, itu kenapa? Karena yang kita nasihati anak kandung kita, iya kan? Kalau anak orang mana peduli aku, gak urusanku itu. Tapi karena aku sudah menasihati kamu, aku sudah mengasihi kamu, kamu itu anakku. Jadi kalau ada bayi, aku pukul kamu, aku hajar kamu. Karena kesalahanmu. Anak orang lain salah, ya biarkan mereka. Tapi kamu ini aku kasihi. Maka aku tegur, maka aku hajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal ini juga menjadi teladan buat kita. Bagaimana kasih Bapak kepada anak-anaknya. Kalau ada orang tua yang sampai sekarang melihat anaknya melakukan pembiaran, hati-hati saudara-saudara yang hidup sebagai anak. Pertanyaannya adalah sebenarnya apakah saudara telah dikasihi kalau saudara dibiarkan? Saudara-saudara yang kalau saudara merasa dihajar Tuhan dengan kasus persoalan yang saudara alami, bersyukurlah. Karena sesungguhnya Tuhan sedang proses kita untuk menjadi anaknya yang baik. Tuhan mengasihi kita karena cintanya kepada kita. Maka saat Tuhan melihat kita melakukan hal yang salah, Tuhan menegur dan mengingatkan kita. Bahkan Tuhan memukul kita. Tuhan menghukum kita karena kitalah yang dikasihinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jalani hari ini dengan penuh syukur di hadapan Allah. Bahwa kita telah diselamatkan, kita telah dituntun, dan Tuhan terus menjaga langkah hidup kita. Mari kita hargai, kita terima setiap firman yang disampaikan bagi kita. Dan mari kita pahami betapa besar kasih Bapa. Kalau Bapa menegur kita, menasehati kita, bukan karena Bapa tidak sayang,
tapi karena Bapa mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau Allah menolong kami, Engkau Allah mengasihi kami, Engkau telah menuntun kami, Engkau telah membebaskan kami, Engkau telah menebus kami, dan Tuhan, Engkau terus mau berjalan bersama dengan kami. Engkau mau kami sungguh-sungguh mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami, Tuhan, tolonglah kami. Bapa kami yang di sorga, kami menyerahkan setiap hidup kami di dalam tangan-Mu. Jaga berkati kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Segala sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Sepanjang hari ini apa yang kami kerjakan Tuhan berkati. Orang lain diberkati, Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.